Hai teman, ayo kita main panca main. Yang pertama, kita coba yuk panca gasing. Gasing merupakan salah satu permainan tradisional Nusantara yang hingga kini masih sangat populer dimainkan di sejumlah daerah. Gasing memiliki istilah berbeda di setiap daerah. Masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta menyebut gasing atau panggal. Masyarakat Lampung menamainya pukang. Sementara di Kalimantan Timur, gasing biasa disebut begasing. Di Maluku disebut apyong, sementara di Nusa Tenggara Barat dinamai magasing. Berbeda lagi di Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Gasing biasa disebut dengan paki. Di Jawa Timur, permainan gasing dinamai kekehan. Di Yogyakarta, gasing disebut dengan dua nama berbeda. Jika terbuat dari bambu disebut gangsingan. Jika dari kayu disebut paton. Gasing memiliki beragam bentuk tergantung dengan daerahnya. Ada yang lonjong, ada pula yang berbentuk kerucut, serta ada pula yang menyerupai piring terbang. Panca gasing bisa dimainkan oleh semua jenis usia dan jenis kelamin. Permainan panca gasing terdiri dari 5 buah gasing yang terbuat dari kayu dan terdiri dari kaki atau paksi gasing dan kepala gasing yang berfungsi sebagai pemutar. Untuk gasing adu kreasi, di setiap gasing terdapat lubang berdiameter kecil berfungsi sebagai penyatu gasing lainnya. Bermain panca main gasing adu putar sangat mudah. Gasing dipegang menggunakan jari tangan kanan atau kiri. Kemudian, putar bagian atas gasing dengan kuat ke landasan. Bak main agar kaki atau paksi gasing dapat berdiri tegak dan dapat berputar secara maksimal. Kemudian, gasing akan berputar untuk beberapa waktu. Gasing yang paling lama berputar berhak menjadi pemenang. Sementara bermain panca main gasing adu kreasi tidak kalah seru loh. Panca gasing dikreasikan menjadi bentuk matahari dengan menyatukan setiap gasing melalui kepala gasing ke dalam lubang yang tersedia. Selain itu, gasing juga bisa dikreasikan dalam bentuk bunga, burung, hingga ular. Panca main gasing bukan hanya digunakan untuk mengembangkan kemampuan fisik saja, tetapi juga untuk membangun kekompakan, kerja keras, kepemimpinan, daya juang, sportivitas. Seperti yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Menumbuhkan sportivitas menjadi bagian yang tertuang dalam sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu pula dalam panca gasing adu kreasi. Ketika beberapa gasing menjadi kesatuan dalam beragam bentuk seperti matahari dan bunga, itu menggambarkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Wah, seru ya main panca gasing. Yang ini gak kalah seru. Yuk kita main catur. Bukan yang ini, tapi yang ini. Iya, yang ini. Namanya adalah catur Teku Umar. Permainan ini dibuat oleh Belanda karena kemahiran taktik dan strategi gerilya pahlawan nasional asal Melabuh Aceh, yaitu Teku Umar. Di masa kecilnya, Teku Umar dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan pantang menyerah. Tak heran, meski tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, Teku Umar mampu menjadi pemimpin yang kuat mempertahankan Aceh dari Belanda. Ini papan caturnya teman-teman, peta Aceh. Yang berwarna kuning adalah pion tentara penjajah sebanyak 20 buah. Sedangkan satu pion berwarna biru ini adalah Teku Umar. Nah, gini cara memainkannya teman-teman. Letakkan pion Teku Umar pada titik tengah garis papan catur, sementara 8 pion tentara penjajah mengelilinginya. Sweet dulu deh, yang menang maka menjadi Teku Umar, sedangkan yang kalah jadi tentara penjajah. Pion Teku Umar jalan lebih dulu dan bisa memakan tentara penjajah dengan cara melangkahi pion tentara penjajah yang berwarna kuning. Setiap pion diperbolehkan hanya satu langkah kecuali Teku Umar bisa memakan pion tentara penjajah lebih dari satu. Pemenang ditentukan jika Teku Umar mampu menghabiskan pion-pion tentara penjajah atau sebaliknya. Tentara penjajah menjadi pemenang apabila mampu membuat Teku Umar mati langkah.
Semangat pantang menyerah Teguh Umar dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda seperti yang digambarkan dalam permainan ini mengajarkan anak untuk menggali kemampuan diri, baik logika, strategi, keberanian, maupun kesabaran. Anak-anak juga diajarkan untuk berpikir kritis serta mampu mencari solusi dari setiap permasalahan. Semangat perjuangan Teguh Umar dengan gotong royong terdapat dalam nilai Pancasila, Persatuan Indonesia yang akan mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Nah, kalau yang ini Pancamain Balap Jajar. Permainan asah otak yang seru banget. Cara mainnya gampang. Kita cuma perlu kertas atau kain yang digambari garis segi 4 seperti ini. Lalu kita bikin lagi garis putus-putus seperti ini. Lalu dua pemain balap jajar harus punya masing-masing 3 koin. Warnain koinnya sesuai warna kesukaan kamu ya. Cara mainnya, dua pemain harus bisa menyejajarkan 3 koin miliknya di atas lapangan balap jajar. Boleh horizontal, vertikal, atau diagonal. Ingat, koin yang sudah diletakkan di lapangan balap jajar gak boleh dipindah ke titik lain kalau bukan gilirannya ya. Sebelum mulai, suit dulu yuk untuk menentukan siapa yang jalan duluan. Pemenang suit berhak menaruh koin di titik manapun di lapangan balap jajar. Lalu pemain kedua membalas menaruh koin di titik yang disukai. Lalu kesempatan kedua untuk pemain pertama menaruh koin kedua. Setelahnya, pemain kedua menaruh koin keduanya. Pemain kedua harus hati-hati nih, harus ada strategi menghalangi koin pemain pertama agar tidak membentuk jajaran duluan. Kesempatan ketiga buat pemain pertama naruh koin ketiganya. Harus berstrategi nih. Pemain kedua dapat giliran naruh koin ketiganya. Duh, makin deg-degan. Setelah seluruh koin ditaruh di lapangan balap jajar, saatnya pemain pertama memindahkan koinnya supaya bisa sejajar. Pemain kedua juga dapat giliran memindahkan koin. Setelah berstrategi memindahkan koin, pemain pertama akhirnya bisa mensejajarkan koin merah secara diagonal. Hore, menang! Jika dikaitkan dengan Pancasila, balap jajar ini masuk ke dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dalam balap jajar, semua pemain berlomba membuat koin sejajar. Ibarat kedudukan manusia di bumi ini sama sejajar, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Teman-teman, sudah tahu kan kalau Indonesia punya banyak permainan tradisional. Kali ini kita akan berkenalan dengan permainan bola 5. Cara bermainnya mudah dan pasti seru. Permainan ini juga mengajarkan kita untuk mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan suku, agama, status sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jadi, selain bermain, kita juga bisa belajar dari permainan ini. Nah, menarik kan? Langsung saja yuk kita berkenalan dengan permainan bola 5 ini. Alat permainan bola 5 ini adalah 5 buah bola kayu yang bagian atasnya bergambar lambang Pancasila. Tahu kan apa saja lambang Pancasila? Oh iya, diameter masing-masing bola kayu 2 cm ya. Kita mulai bermain saja yuk. Pertama, kelima bola dilempar ke permukaan lantai yang rata. Kemudian bola diambil satu persatu secara cepat tanpa menyentuh bola yang lainnya. Kedua, bola dilempar ke permukaan lantai, kemudian 2 buah bola diambil secara cepat dan bersamaan. Tapi tidak boleh menyentuh bola yang lainnya ya. Kemudian bola dilemparkan lagi. Kali ini 3 buah bola yang diambil secara bersamaan tanpa menyentuh bola yang lainnya. Lalu bola dilemparkan lagi. Kali ini 4 bola yang diambil tanpa menyentuh bola yang lainnya. Nah, setelah bola ada di tangan, bola dilemparkan lagi. Kali ini, kelima bola diambil secara cepat bersamaan. Terakhir, bola dilempar ke atas secara bersamaan, lalu ditangkap dengan menggunakan punggung kanan. Bola yang tertangkap kemudian dilemparkan kembali ke atas, lalu ditangkap telapak tangan yang dikepalkan. Mudah dan seru kan?
Permainan ini bisa dimainkan oleh beberapa orang secara bergantian. Yuk main panca main bola 5. Yang ini seru juga loh. Kalian tahu kan permainan tumpuk batu ini namanya papancakan. Peraturannya menumpuk batu kali beragam ukuran dan bentuk sampai tinggi. Yang tumpukan batunya paling tinggi, dia yang menang. Seru, pemainnya harus konsentrasi untuk nyusun batunya. Nah, sekarang kita kenalan sama panca main papancakan. Caranya mirip dengan papancakan menumpuk batu. Tapi kali ini kita pakai potongan kayu papancakan yang ada huruf-hurufnya. Bisa tumpukan kayu yang disusun membentuk kata Pancasila atau Indonesia. Kalau aku yang Pancasila, teman. Iya, kayak punya aku nih. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya, ayo cepat susun kayunya sampai lengkap katanya. Konsentrasi supaya nggak salah. Hore, berhasil! Aku berhasil nyusun balok kayu dan kata Pancasila dalam 15 detik. Sekarang giliran pemain lainnya. Siapa yang tercepat menyusun kayu papancakan, dia yang menang. Seru dan deg-degan. Tahu nggak sih, main papancakan ini berarti kita mengamalkan Pancasila. Potongan kayu papancakan yang berbeda ini ibarat keberagaman warga negara Indonesia. Jika keberagaman ini disusun dengan musyawarah tanpa membedakan suku, agama, ras, atau warna kulit, maka akan membentuk satu kesatuan yang kokoh. Sesuai sila kedua dan sila keempat. Main papancakan sama teman-teman bikin kita makin akrab dan rasa kekeluargaan terasa banget. Apalagi kalau dimainkan dalam satu tim, kita pasti gotong royong untuk menang. Pas kayak sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gotong royong juga memupuk rasa persatuan dan kesatuan kita. Tunggu apa lagi? Ayo main papancakan!